Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Mama Alma. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat dan baik ya. Untuk kalian yang sedang sakit, semoga segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Video kali ini aku mau ngajakin kalian untuk belanja mingguan lagi ya. Seperti biasa, ini rutinitas aku di setiap minggu ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut, aku ucapkan terima kasih juga karena kalian udah klik video ini, terutama untuk teman-teman yang udah sering banget nontonin video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel ini. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kalian yang baru bergabung atau baru pertama kali nonton video aku, selamat datang ya. Salam kenal, aku Arini, seorang ibu rumah tangga. Di channel ini aku sharing-sharing tentang kegiatan aku sehari-hari di perantauan, food prep, budgeting, dan daily tips lainnya. Jika kalian berkenan, bantu support aku juga ya dengan di like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Seperti yang tadi kalian lihat ya di awal video, kalau di tempat aku tuh memang hujan terus ya teman-teman. Dan ini juga aku belanjanya habis hujan. Ya alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah tabarakallah, sudah masuk ke musim penghujan. Alhamdulillah kalau cuaca mah adem gitu ya teman-teman. Cuma ya gitu, cucian pada numpuk, gak kering gitu ya. Dan mudah-mudahan di musim penghujan ini kita tetap selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap sehat dan dijauhkan dari mara bahaya atau musibah-musibah gitu ya teman-teman, karena memang di tempat-tempat yang lain gitu ya, aku juga lihat di berita-berita banyak musibah, longsor, banjir, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan aja ya kita Allah selalu lindungi, amin ya robbal alamin. Nah, ini aku belanjanya di tukang sayur dekat kontrakan aku ya teman-teman. Nah, ini aku lagi pilih-pilih juga. Dan alhamdulillah sekarang mah di sini ada tukang ayamnya juga teman-teman, masya Allah ya. Jadi aku kalau beli ayam tuh nggak usah ke pasar gitu ya. Cuman masih ada yang kurang sih, ikannya belum ada. Kalau ikan segar di sini tuh belum menyediakan gitu ya. Ini baru ada sayur-sayuran doang, sama buah-buahan juga udah mulai ada, kayak tadi nanas, terus kemudian pepaya mah ada ya. Nah, ini juga banyak sih, pokoknya mah lumayan lengkap juga sebenarnya. Cuman ya itu kalau untuk prohe gitu ya belum terlalu lengkap. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa semakin maju warung sayurnya dan semakin lengkap, biar aku juga lebih enak ya kalau belanja tuh tinggal sekalian aja di sini, gak harus double-double ke pasar juga gitu di sini juga teman-teman. Nah, ini langsung aja ya, ini aku udah sampai rumah aja singkat ceritanya, dan aku juga udah cuci si ayamnya. Nah, untuk ayamnya aku tuh beli 1 ekor, harganya Rp36.000 dan ini sudah aku bersihkan ya. Terus aku juga udah bikin bumbu ungkep. Nah, untuk bumbu ungkep sekarang tuh memang udah 2 bulanan deh kayaknya aku tuh udah nggak pernah pakai bumbu instan. Selalu ngulek, berusaha untuk selalu ngulek, karena menurut aku kalau dari segi rasa juga jauh lebih enak kalau kita bikin sendiri dan lebih hemat ya tentunya. Kayak misalkan kalau dibanding-bandingin gitu ya, harga bumbu instan Rp2.000 cuman sekali make doang, sedangkan kalau kita beli bumbu dapur dengan harga Rp3.000 udah dapet seabrek-abrek dan kita bisa bikin untuk beberapa kali masak gitu ya. Makanya ya udahlah, sebisa mungkin kalau memang nggak lagi buru-buru mendingan kita ngulek aja teman-teman. Nah, ini untuk ayamnya dari 1 ekor nggak aku ungkep semua, ini aku bagi 2, yang setengahnya aku ungkep ya, dan yang setengahnya lagi ini mau aku masak ayam kecap aja. Nah, rencananya ini ayam kecapnya tuh mau aku masak di esokan harinya aja gitu ya teman-teman untuk makan kita. Tapi di hari Minggu ini tuh ada temennya Ayah Alma. Nah, beliau tuh bantuin Ayah Alma untuk beres-beres gudang tempat kita nyimpen bahan gitu teman-teman. Nah, masa kan ada orang yang bantuin kita kerja gitu ya, nggak kita kasih makan. Terus aku nanya juga sih ke Ayah Alma, aku bilang gimana nih, mau aku masakin aja atau mau dibeliin aja gitu ya untuk makannya. Karena jujur aja ya teman-teman, aku memang masih belum pede gitu ya kalau masakan aku dimakan oleh orang lain selain dari keluarga sendiri. Terus pada akhirnya gitu ya, setelah berpikir-pikir dan ngomong juga sama Ayah Alma, jadinya ya udahlah mending kita masak aja gitu ya teman-teman, kan lumayan ya kan, daripada kita beli makan lagi gitu ya double-double.
ya udahlah mendingan masak aja biar jauh lebih hemat juga. Nah jadinya setelah aku ungkep ayam, aku langsung eksekusi ini si setengah bagian dari ayamnya juga aku masak ayam kecap. Untuk bumbunya sendiri ini biasa aja ya teman-teman, tapi tinggal aku tambahin jadi sisaan bumbu ungkepan ayam aku tuh tambahin juga ke si ayam kecapnya ini. Dan singkat cerita ini udah matang aja, aku nggak mau lama-lama ya, takutnya juga kalian bosan karena masaknya juga nggak spesial gitu ya, yang biasa-biasa aja. Kemudian lanjut aku juga bikin sambal. Nah, untuk sambal ini biasanya aku rebus dulu ya bahan-bahannya biar nanti pas ngolaknya itu lebih gampang gitu. Nah kemudian aku juga mau goreng jengkol karena aku punya stokan jengkol, jadi di hari Sabtu kemarin tuh aku beli jengkol teman-teman dan masih ada. Terus kemudian ini juga tadi aku juga ada beli tempe. Untuk tempe itu segitu harganya Rp5.000 ya, alhamdulillah ukurannya tuh lumayan besar. Dan ini aku langsung goreng semua karena memang kalau untuk tamu tuh kalau kita gorengnya sedikit gitu ya atau masaknya sedikit tuh kayak takutnya gimana gitu ya teman-teman. Makanya ya udah, jadinya untuk tempenya ini dari satu papan tempe aku setengahnya aku goreng semua teman-teman, jadi aku cuma nyisain setengahnya lagi untuk kita gitu ya. Asli pada akhirnya aku merasa sibuk banget di hari Minggu ini tuh ya teman-teman, karena memang niatnya tuh ya dari tukang sayur kan memang lanjut ungkep ayam, terus kemudian nge-food prep dan selesai gitu ya, makan siang ya udahlah bikin telur ceplok doang gitu ya. Tapi karena memang ada tamu, masakan tamu kita kasih telur ceplok doang gitu ya, atau kita beliin makan juga bisa sih sebenarnya gitu ya kan. Ya balik lagi tadi gitu ya kan, kita pengennya hemat gitu ya, apalagi kita habis belanja. Jadi ya udahlah mending masak aja gitu ya, walaupun memang agak sedikit repot teman-teman. Oke, dan akhirnya tara, ini sudah selesai aja ya. Jadinya aku masak ayam kecap, jengkol, terus kemudian tempe dan sambal untuk ayah Alma dan juga tamunya beliau. Alhamdulillah segini juga, alhamdulillah sih. Alhamdulillah mereka juga pada suka gitu ya, kecuali jengkol ya, suamiku memang gak suka jengkol, tapi tamu kita alhamdulillah dia suka jengkol. Oke lanjut. Nah setelah selesai ya setelah selesai memasaknya dan kerjaan-kerjaan lain juga, barulah aku eksekusi dan merapihkan bongkar-bongkar ini ya sisaan belanjaan aku yang lainnya. Nah di sini aku ada beli cabe, tapi ya nih aku beresin dulu untuk sisaan stok cabe aku dari minggu sebelumnya. Masih ada segini lagi sebenarnya, tapi tetap aja aku beli karena untuk tambahan. Soalnya pasti kagok gitu ya, kalau nggak beli itu pasti kagok beberapa hari doang, pasti nanti harus beli lagi. Makanya jadi ya udah aku beli aja gitu ya. Nah untuk cabenya ini aku beli Rp4.000 dan alhamdulillah banyak sekali. Jadi untuk stok cabai ini aman. Tapi aku nggak beli cabai keriting ya, karena masih ada. Untuk cabai keritingnya pasti cukup. Kemudian aku juga ada beli tomat. Nah untuk tomat aku beli Rp4.000 dan ini masih ada juga setengah buah sisaan dari food trip aku di minggu sebelumnya ya. Untuk di minggu ini tomatnya tuh besar-besar. Sebenarnya aku tuh lebih suka tomat yang ukurannya tuh sedang atau kecil gitu ya. Dan ini tuh tapi nggak ada yang kecil-kecil, jadinya udah aku beli yang ukuran besar. Karena kalau memang ukurannya kalau besar seperti ini gitu ya teman-teman, nanti pas aku masak tuh ya udah aku potong-potongin gitu. Nggak pernah aku masak satu buah tomat gitu ya campurin, enggak, pasti tomatnya tuh aku bagi-bagi kalau misalkan kegedean. Nah di sini juga aku ada beli toge. Nah untuk toge ini Rp2.000 dan aku langsung masukin aja ke food container seperti ini. Alhamdulillah ya ditaruh seperti ini juga awet banget kok teman-teman, gak bakal busuk gitu ya. Nah terus kemudian aku juga ada beli kol. Nah untuk kol kemudian wortel ini tuh dikasih harga Rp4.000 ya untuk kol dan wortel. Kol dan wortelnya sebenarnya juga udah aku masak ya di hari Seninnya. Aku tuh bikin sayur sop gitu, cuman aku nggak masak semua karena untuk ukuran keluarga kita ini tuh memang bisa sampai 2 kali masak untuk si wortelnya ya teman-teman. Apalagi untuk kol itu ukuran segitu tuh bisa jadi beberapa menu ya. Maklum kita cuman bertiga ya, 2 dewasa 1 balita, dan dengan porsi makan untuk sayur tuh nggak terlalu banyak gitu ya. Makanya kalau masak sayur itu juga pasti sedikit-sedikit aja, jadinya memang jauh lebih hemat ya teman-teman kalau dibandingkan dengan mungkin keluarga-keluarga yang lebih suka sayur gitu ya, atau memang porsi makan sayurnya lebih banyak pasti dibilangnya itu dikit banget. Tapi kalau untuk kita ini tuh cukup ya, alhamdulillah. Nah kemudian aku juga ada beli daun bawang seledri. Ini tuh dikasih harga Rp1.000 dan langsung aku potong-potongin, dan ini juga udah aku cuci sebelumnya ya. Jadi ini sudah bersih dan sudah kering karena memang tadi pas habis belanja tuh
langsung aku cuci si daun bawang seledrinya dan aku diamin dulu gitu ya biar agak kering. Soalnya kalau kita taruh dalam keadaan basah takutnya tuh cepat busuk gitu loh teman-teman. Makanya kalau kita mau nyuci dulu si sayur mayur ya kita usahakan supaya kering dulu baru kita eksekusi lagi gitu ya. Nah kemudian aku juga ada beli ini apa namanya bumbu dapur untuk tambahan gitu ya. Ini tuh harganya Rp2.000 dan alhamdulillah juga isinya lengkap, cuman ya memang gak terlalu banyak karena memang cuma 2.000 gitu ya. Tapi alhamdulillah karena kan masih ada juga sisaan stok dari minggu sebelumnya, makanya ya udah aku belinya segini doang untuk tambahan. Lanjut ini aku juga ada beli tahu harganya Rp5.000, isinya 8 biji dan sudah aku cuci bersih ya. Nah setelah itu ini aku tambahin dengan garam. Nah kalau misalkan aku naruh tahu enggak aku ungkep dulu gitu teman-teman, aku naruhnya seperti ini ya, aku rendam dengan air garam. Kemudian lanjut ini aku juga ada beli bawang putih ya. Untuk bawang merah ini masih aman, sisaan dari stok minggu lalu ya. Jadi aku nggak beli bawang merah di minggu ini, tapi aku cuman beli bawang putih aja. Untuk bawang putih ini aku juga nggak beli seperapat ya, aku cuman beli Rp8.000, dihargain sama penjualnya 8.000 dan segini mah lumayan lah banyak. Kenapa aku nggak beli seperapat? Karena si bawangnya tuh kayak kurang bagus kondisinya, jadi kayak lembek-lembek gitu teman-teman. Makanya aku takutnya tuh busuk atau jelek dalamnya gitu ya. Makanya ya udah seadanya aja lah 8.000 aja gitu ya. Di tempat aku untuk harga bawang putih itu 11.000 seperapatnya, berarti 1 kilonya tuh 44.000 ya teman-teman. Kalau di tempat kalian berapa untuk bawang putih? Boleh ya sharing-sharing juga di kolom komentar, dan dari daerah mana teman-teman berasal. Oke, kemudian aku juga ada beli udang. Nah untuk udang ini segini harganya Rp14.000 dan ini sudah aku bersihkan ya, jadi udah bersih itu si udangnya. Dan kemudian aku juga ada beli ikan cuek apa ikan tongkol sih ini yang udah diiris-iris, maafin ya kalau misalkan aku salah sebut. Nah itu untuk ikan tongkolnya harganya Rp9.000. Untuk total belanjaan aku kali ini Rp102.000, alhamdulillahirobbilalamin. Tapi ini tidak untuk 1 minggu ya, karena seperti yang sudah tadi aku jelaskan di awal, jadi memang sudah ada beberapa yang dimasak gitu ya untuk tamu juga teman-teman. Jadi mungkin untuk belanjaan kali ini hanya cukup untuk 5 harian lah kurang lebih. Alhamdulillahirobbilalamin, masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan Allah selalu melancarkan rezeki kita, Allah selalu sehatkan badan kita dan mencukupkan kebutuhan hidup kita sehari-hari ya, amin ya robbal alamin. Pokoknya kalau mau berhemat intinya kita memang harus semangat masak ya. Semangat masak, semangat food prep, insya Allah ya teman-teman. Kita bisa menghemat waktu masak dan uang belanja dengan nge-food prep seperti ini. Sebenarnya mah gitu ya, kalau dipikir-pikir mah enak sih makan di luar ya, tinggal makan gitu ya dan rasanya juga enak. Tapi ya balik lagi ya, kita juga harus menyesuaikan, apalagi kalau misalkan anggaran belanja kita tuh nggak besar gitu ya teman-teman. Kita juga harus menyesuaikan bagaimana caranya dengan anggaran yang minim kita bisa cukup gitu ya. Nah dan salah satu yang memang sudah aku buktikan sendiri ya dengan seperti ini, dengan aku belanja sendiri, masak sendiri gitu ya, lebih sering masak sendiri itu jauh lebih hemat sih kalau menurut aku, dan aku yakin teman-teman dan bunda-bunda juga setuju. Oke deh, untuk videonya sampai sini aja ya. Jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia bagaimanapun situasi dan kondisinya. Sampai bertemu di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.